teman-teman, perkenalkan nama saya Esther Febiola Manalu. Saya kelas 10B SMA Swasta Santa Maria Tarutung. Hari ini saya akan membahas tugas ekonomi mengenai bursa efek. Apa saja sih yang akan kita bahas mengenai bursa efek ini? Nah, yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian dari bursa efek, sejarah singkat bursa efek Indonesia, dan masih banyak lagi. Nah, untuk itu teman-teman, simak video berikut ini ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dari bursa efek. Secara umum, bursa efek dipahami sebagai perdagangan dari surat berharga. Istilah ini terdiri dari gabungan dua kata, yaitu bursa atau tempat perdagangan serta efek atau surat berharga. Dalam kata lain, istilah bursa efek mengacu pada penyelenggara sekaligus pihak penyedia sistem dan sarana yang mempertemukan berbagai pihak yang tertarik pada transaksi efek. Pengertian lain dari bursa efek yaitu bursa saham atau pasar saham yang digunakan para investor untuk melakukan aktivitas jual beli surat berharga. Pada dasarnya, tujuan didirikannya bursa efek ialah menyelenggarakan serta menyediakan sistem dan sarana jual beli efek. Dengan begitu, industri pasar modal dan investasi bisa berjalan secara efisien. Tidak hanya itu, kehadiran bursa efek juga menyediakan sistem serta sarana yang memungkinkan untuk melakukan pengawasan secara efektif. Nah, yang kedua ada sejarah singkat bursa efek Indonesia. Mengacu pada situs resmi Bursa Efek Indonesia atau BI, sejarah lembaga tersebut di Indonesia cukup panjang dan menarik untuk dibahas. Pasar modal di dalam negeri ini sendiri sudah ada zaman kolonial Belanda, yaitu pada tahun 1912. Pada awalnya, pendirian pasar modal oleh pemerintah kolonial tersebut ditujukan untuk kebutuhan VOC. Walaupun telah didirikan dari tahun 1912, tapi perkembangan bursa efek atau bursa modal tersebut tak berjalan sesuai harapan. Bahkan pasar modal tersebut sempat terhenti pada tahun 1956 hingga 1977. Penyebabnya pun beragam, mulai dari faktor perang, peralihan kekuasaan, dan sebagainya. Lalu, di era Presiden Soeharto, eksistensi pasar modal ini kembali direvitalisasi di Indonesia dan resmi beroperasi di tahun 1977. Di masa itu, pasar modal dikenal dengan nama Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan beroperasi dalam naungan Badan Pelaksana Pasar Modal dan atau BAPEPAM yang kini lebih dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada bulan Mei tahun 1995, transaksi di BEJ mulai mengaplikasikan sistem canggih, yaitu sistem otomasi perdagangan Jakarta Automated Trading System atau JATS. Juga untuk memastikan kelancaran kegiatan di pasar modal Indonesia, pemerintah juga menyusun aturan terkait pasar modal melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990. Yang selanjutnya ada fungsi dari bursa efek. Kehadiran bursa efek memiliki fungsi utama sebagai penyelenggara atau penyedia infrastruktur, termasuk mekanisme yang menghubungkan penawaran transaksi surat berharga oleh pihak yang diinginkan memperjualbelikan surat berharga. Di samping fungsi utama tersebut, ada beberapa fungsi lain yang dimiliki oleh BI, antara lain yang pertama sebagai fasilitator
atau Nah, yang selanjutnya ada fungsi dari bursa efek. Apa sih fungsi dari bursa efek itu? Kehadiran bursa efek memiliki fungsi utama sebagai penyelenggara atau penyedia infrastruktur, termasuk mekanisme yang menghubungkan penawaran transaksi surat berharga oleh pihak yang ingin memperjualbelikan surat berharga. Di samping fungsi utama tersebut, ada beberapa fungsi lain yang dimiliki oleh bursa efek, antara lain yang pertama, menjadi fasilitator dan menyediakan segala infrastruktur transaksi efek, termasuk layanan jual beli secara efisien, teratur, dan adil. Yang kedua, bertanggung jawab pada hal merumuskan aturan yang terkait dengan operasional bursa efek. Yang ketiga, mencegah tindakan atau praktik yang menyalahi hukum, misalnya korupsi dan pembentukan harga secara tidak wajar. Selanjutnya, bertanggung jawab pada proses likuidasi instrumen finansial. Selanjutnya, berperan aktif pada peningkatan transparansi melalui publikasi informasi seputar pasar serta instrumen keuangan di bursa. Yang selanjutnya ada cara kerja dari bursa efek. Terkait cara kerjanya, operasional bursa efek mengikuti serangkaian ketentuan dan aturan khusus, yaitu yang pertama, jadwal operasional. Jadwal operasional di bursa efek telah ditetapkan oleh pemerintah, di mana transaksi bisa dilakukan dari hari Senin sampai hari Jumat, dan mempunyai 2 sesi perdagangan setiap harinya. Sesi pertama berlangsung dari jam 9 sampai jam 12 siang. Lalu untuk sesi kedua dimulai dari jam 2 siang hingga jam 4 sore. Nah, yang kedua ada sistem pembelian. Sistem pembelian di bursa efek melibatkan satuan transaksi atau perdagangan yang telah ditetapkan. Pada BI, satuan yang digunakan transaksi saham atau lot atau round lot, di mana satu lot setara dengan 100 lembar saham. Yang selanjutnya itu prioritas harga dan waktu. Terkait konsep dari prioritas harga dan waktu menjadi aspek integral terhadap cara kerja dari bursa efek untuk bisa mengelola transaksi surat berharga. Maksud dari prioritas adalah perbandingan antara penawaran dan permintaan. Selanjutnya ada penyelesaian transaksi. Jangka waktu penyelesaian transaksi pada bursa efek, baik pembelian atau penjualan saham, yaitu T+3. Maksud dari simbol T adalah di hari transaksi saham dilakukan, di mana proses transaksi di bursa harus diselesaikan di hari ketiga pasca perdagangan. Yang terakhir ada pengawasan perdagangan. Pihak bursa efek memiliki peran penting dalam pengawasan perdagangan atau transaksi saham, terkecuali pada pengamanan informasi efek atau perusahaan, risiko aktivitas transaksi mencurigakan, serta permintaan klarifikasi terhadap isu yang didiami perusahaan anggotanya. Nah, bursa efek juga menjadi fasilitas transaksi. Bursa efek menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawar dan jual beli efek. Yang selanjutnya ada pengumpulan modal, yang dimana bursa efek menjadi sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana melalui penawaran saham atau IPO. Sarana investasi. Bursa efek menjadi tempat bagi investor untuk membeli dan menjual efek serta mendapat potensi keuntungan. Peran bursa efek. Yang pertama itu mengatur
Selain itu, bursa efek juga menjadi fasilitas transaksi. Bursa efek menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawar jual beli efek. Selanjutnya ada pengumpulan modal. Bursa efek menjadi sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana melalui penawaran saham atau IPO. Selanjutnya ada sarana investasi. Bursa efek menjadi tempat bagi investor untuk membeli atau menjual efek serta mendapatkan potensi keuntungan. Yang selanjutnya ada peran bursa efek. Selain peran yang tadi, ada juga peran bursa efek, yaitu mengatur transaksi. Bursa efek menetapkan peraturan dan prosedur perdagangan efek untuk menjaga ketertiban dan keamanan transaksi. Yang kedua ada mencegah kecurangan. Bursa efek melakukan pengawasan dan mencegah praktik-praktik yang menyalahi hukum, seperti insider trading dan manipulasi harga. Yang selanjutnya meningkatkan transparansi. Bursa efek mendorong transparansi informasi terkait perusahaan dan efek yang diperdagangkan di bursa. Nah, ada jenis-jenis bursa efek. Yang pertama ada pasar reguler. Perdagangan efek melalui sistem tawar-menawar secara lelang. Yang kedua ada pasar negosiasi. Perdagangan efek melalui tawar-menawar langsung antar anggota bursa. Yang selanjutnya ada pasar tunai. Perdagangan efek dengan penyelesaian transaksi pada hari yang sama. Contoh bursa efek di Indonesia. Bursa efek di Indonesia atau BI atau Indonesia Stock Exchange, yaitu manfaat bagi limited emiten perusahaan, yaitu menghimpun dana dalam jumlah besar, meningkatkan solvabilitas perusahaan, mengurangi ketergantungan pada bank, manfaat bagi investor, mendapatkan dividen dari saham, mendapatkan bunga dari obligasi, melakukan diversifikasi investasi. Nah, yang harus kita ingat yaitu pentingnya bursa efek. Bursa efek memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara, membantu pertumbuhan perekonomian dan memberikan akses bagi perusahaan untuk mendapatkan modal. Itu teman-teman. Dari penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa bursa efek merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan efek seperti saham, obligasi, dan menghubungkan investor dengan emiten, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Bursa efek berperan penting dalam menjaga transparansi dan keamanan pasar modal, serta menyediakan mekanisme perdagangan yang teratur dan efisien. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup video ini, saya akan membacakan sebuah pantun. Hari Senin ke kota tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih untuk kita semua sudah berkenan mendengarkan saya. Terima kasih semuanya.